Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Agustina. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap. Ya, hari ini saya menggunakan metode 221 dengan penggabungan kelas antara kelas 4 dan kelas 5. Ya, baiklah saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga anak ibu sehat selalu ya. Mudah-mudahan pandemi virus corona ini tidak ada lagi di muka bumi ini, dan kita berdoa semoga semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan menggabungkan kelas antara kelas 4 dan kelas 5 ya. Adapun materi pembelajarannya yaitu kalau untuk kelas 4 coba buka buku PS-nya, yaitu memahami keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal ya. Untuk kelas 4 ya. Dan untuk kelas 5 yang di sebelah sini menjelaskan tentang organ hewan dan fungsi serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan baik. Ya, untuk kelas 5 kita materinya pembelajaran IPA ya. Yang kelas 4 kita belajar IPS, yang kelas 5 kita belajar IPA ya. Adapun materinya ya materi baik hari ini Ibu akan menerangkan dulu untuk di kelas 4 ya. Memahami keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal ya. Kita tahu kan di daerah kita pasti banyak berbagai keanekaragaman ya, misalnya keanekaragaman suku, budaya, agama ya. Di daerah kamu pasti tetangga kamu mungkin sukunya berbeda-beda ya. Ada dari suku Minang, Jawa, Batak ya, dan sebagainya. Dan juga terus itu dari segi keanekaragaman suku. Nah, kalau keanekaragaman agama ya, itu bisa jadi adanya tetap pasti ada di sekitar kamu yang beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu ya. Nah, itu merupakan keanekaragaman ya. Keanekaragaman bahasa juga ada anak ibu ya. Nah, ada bahasanya, bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke, banyak kali bahasa daerahnya. Setiap daerah mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing ya. Ada bahasa Jawa contohnya, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Melayu, bahasa Aceh. Itu contoh kecilnya. Pada dasarnya setiap daerah pasti berbeda bahasanya, sukunya, dan agamanya. Tapi dengan keanekaragaman seluruh Indonesia ini, kita sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu ya. Kita harus saling menghargai keanekaragaman ini, harus saling menghormati untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya, sesuai dengan sila ketiga ya. Nah, kita akan belajar tuh Pancasila. Dan ada juga arti Bhinneka Tunggal Ika, tahu kan? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Oke. Selanjutnya interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi ya. Interaksi itu apa, Nah Ibu? Ya, interaksi itu merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi ya. Jadi interaksi itu adalah hubungan timbal balik ya. Jadi interaksi manusia itu bisa interaksi dengan alam ya, interaksi kita dengan sosial, budaya, dan ekonomi ya, dan berbagai macam ya. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan alam itu seperti contoh ini ada Ibu ambil ya. Misalnya ada Ibu contohkan ini interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanannya ya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, waktu untuk berlayar, menyesuaikan keadaan cuaca, menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam, dan lain-lain. Itu contoh interaksi kita dengan alam ya. Interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya seperti apa, Bu? Nah, ini kita perlu dengan berkomunikasi dengan yang lainnya, dengan tetangga ya, dengan masyarakat ya. Kita harus saling kenal, harus saling berhubungan baik gitu, karena kalau kita tidak berhubungan baik dengan orang lain akan susah ke depannya, karena manusia itu sifatnya saling membutuhkan ya.
kita antara manusia satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Jadi kita tidak boleh bertengkar, tidak baik dengan orang lain, itu sangat tidak baik ya, sangat tidak dianjurkan ya. Baik, tadi sudah jelaskan singkat tentang materi di kelas 4 IPS ya. Sekarang Ibu lanjut ke kelas 5 ya, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan atau gerak manusia ya. Jadi kita menjelaskan tentang organ gerak hewan dan fungsinya gitu ya. Apa saja? Oke, sekarang kita lihat, coba buka bukunya. Hewan dan manusia itu menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lainnya ya. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap ya, atau otot perutnya ya. Alat gerak terdiri dari dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif ya. Silakan kamu buka bukunya, itu ada tuh di halaman 50 ya. Jadi kita nih, ini Ibu contohkan ya, karena kita tidak ada yang fokus, sebenarnya harus ada gambar gitu ya. Ikan ya, coba kamu buka bukunya. Ikan itu alat geraknya dengan sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang ya. Kalau siapa yang nggak tahu ikan, pasti sudah tahu semua dong, karena makan ikan di rumah ya. Yang kedua amfibi, alat geraknya menggunakan sirip dan ekor ya, fungsinya untuk berenang ya. Yang ketiga reptil, buaya, kaki dengan kaki, ular dengan otot perut, fungsinya berjalan dan merayap ya. Jadi kalau buaya itu ada kakinya, kalau ular dia pemakai otot perut untuk dia berjalan ya. Keempat, burung kakak tua. Burung kakak tua menggunakan sayap, burung unta menggunakan kaki, fungsinya juga untuk berjalan dan terbang. Yang kelima mamalia. Mamalia ini contohnya sapi ya gunakan kaki, ikan paus menggunakan sirip, fungsinya juga berjalan dan berenang. Jadi alat gerak dan fungsi-fungsi hewan, alat gerak hewan dan fungsi-fungsinya ya. Ibu semuanya, tadi yang kelas 4 udah Ibu terangkan, yang kelas 5 udah Ibu terangkan. Sekarang kita buka buku halaman 30 ya. Coba dibuka buku latihannya dulu, anak kelas 4 kerjakan latihannya, yang kelas 5 juga kerjakan latihannya ya. Demikian penjelasan Ibu, sekian dan terima kasih.